Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah cerita dalam syair kehidupan Satrio Piningit, menjawab sebuah tanya dari seorang kawan yang bertanya tentang mengartikan Satrio Piningit. Sebuah tanya yang sangat dalam beberapa definisi. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, saya ingin kembali kepada beberapa konten saya yang terdahulu mengenai Satrio Piningit. Pada konten-konten saya sebelumnya, saya pernah bercerita tentang Satrio Piningit dan perjalanan saya dalam mengartikan sebuah kata Satrio Piningit. Dalam perjalanan saya sebelumnya, saya pun sama ingin mengetahui tentang Satrio Piningit, karena setiap cerita Satrio Piningit itu selalu ada dari tahun ke tahun, bertahun-tahun lamanya. Cerita Satrio Piningit selalu ada dari generasi ke generasi. Dalam konten syair kehidupan ini, saya ingin bercerita kembali tentang Satrio Piningit. Bertahun-tahun cerita itu selalu ada, bertahun-tahun selalu menggema, terutama pada saat menjelang terjadinya pergantian tampuk pimpinan dengan latar belakang yang berbeda. Selalu cerita itu semakin menguat pada saat akan terjadi pergantian kepemimpinan. Terlepas dari semua cerita itu, saya ingin menggarisbawahi bahwa konten syair kehidupan tentang Satrio Piningit yang saya ceritakan itu semua berdasarkan imajinasi yang ada dalam pemikiran saya, yang berpandu kepada beberapa cerita literatur buku yang saya tahu. Jawab sebuah pertanyaan dari seorang kawan, maka saya pun akan bercerita. Saya pun pernah mengalami dan mempertanyakan apa arti semua ini. Dan waktu itu saya hanya bertanya tanpa mau mengerti dan mendalami tentang Satrio Piningit, karena pada saat itu saya berpikir praktis. Cerita tentang Satrio Piningit selalu ada pada setiap pergantian pucuk pimpinan yang ada. Cerita Satrio Piningit selalu banyak dibicarakan pada saat-saat menjelang pergantian kepemimpinan.
Pada saat itu, saya hanya berpikir ini hanya sebuah alat untuk memancing dan mengidolakan tokoh yang mereka jagokan. Tapi setelah banyak mengalami beberapa pengertian-pengertian tentang Satrio Piningit, mempelajari pengetahuan tentang Satrio Piningit, membuka beberapa literatur tentang Satrio Piningit, saya mulai tertarik untuk mempelajarinya, mengartikannya, dan memahami apa yang ada dalam cerita Satrio Piningit. Terlepas dari semua itu, waktu itu sesepuh saya menginginkan saya untuk mengerti lebih jauh dan mendalami tentang Satrio Piningit, sehingga saya pun tertarik untuk mendalaminya. Dan sekitar tahun 90-an, saya mulai mengikuti jejak sesuai dengan apa yang saya mengerti pada saat itu. Nah, sekitar tahun 90-an pula, saya meyakini pada saat itu muncul sosok yang diidolakan, sosok Kinansih, sosok seorang Satrio Piningit. Karena beberapa tanda alam mendukung ke arah situ. Setelah saya menjalani dan mengikuti semua tanda-tanda alam pada tahun 90-an, ternyata saya tidak menyaksikan sendiri sosok Satrio Piningit sesuai dengan literatur buku ataupun pengetahuan yang saya dapat. Dari situlah saya mulai menggali lebih jauh lagi tentang Satrio Piningit. Dari perjalanan saya mencari dan memahami tentang Satrio Piningit, dan beberapa kali ada pergeseran pada tampuk pimpinan, itu pun saya ikuti. Dari beberapa pengalaman yang saya lihat dari tanda alam, tentang ciri-ciri kemunculannya, tentang pengetahuannya, tentang kehidupannya, maka akhirnya saya menemukan jalan yang lebih mendekati tentang Satrio Piningit adalah bagaimana kita mengenal semua tanda-tanda alam tentang kemunculan Satrio Piningit. Semakin jauh saya mengerti, semakin jauh saya mendalami tentang Satrio Piningit, maka mulai terurut dalam imajinasi pemikiran saya semua tanda-tanda alamnya. Bisa diambil sebuah garis pemikiran. Sebetulnya ini adalah sebuah misteri takdir Satrio Piningit. Ada pertanyaan, apa maksud dari misteri takdir Satrio Piningit? Menurut pemikiran saya, menurut imajinasi saya, dalam sair kehidupan kali ini, saya ingin menjelaskan yang dimaksud dengan misteri takdir Satrio Piningit adalah sebuah cerita tentang Satrio Piningit dan sebuah cerita tentang takdirnya Satrio Piningit. Bisa diambil pemikiran bahwa sebenarnya kita manusia yang ada menunggu dan mencari tahu misteri takdir Satrio Piningit. Sebab
dari beberapa cerita yang beredar saat ini banyak dibicarakan adalah sebagian kecil dari sebuah cerita misteri takdir Satrio Piningit. Kita sebagai manusia berharap adanya sebuah perubahan, adanya sebuah kebaikan yang kita tunggu dari seorang sosok yang mampu menerima dan mengartikan apa yang kita pahami. Jadi, bisa diambil kesimpulan. Pertanyaan dari seorang kawan yang menanyakan ke saya, mengartikan Satrio Piningit sama dengan menjawab sebuah pertanyaan misteri takdir Satrio Piningit. Entah sampai kapan akan terjawab semua misteri itu. Tapi yang jelas, saya perhatikan semua tanda alam yang mendekati munculnya Satrio Piningit hampir semuanya terjadi. Dan saya garis bawahi, tanda alam yang cukup besar memang itu belum terjadi. Jadi, yang kita bahas sekarang ini sebetulnya adalah mencari jawab dari misteri takdir Satrio Piningit dengan cara bercerita, meyakinkan kepada diri sendiri dengan bercerita sesuai dengan literatur buku dan bercerita sesuai dengan imajinasi yang ada dalam pemikiran kita. Jawaban dari pertanyaan itu adalah mencoba untuk mengerti misteri takdir Satrio Piningit dengan cara menjalani dan memahami arti Satrio Piningit itu sendiri. Saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Semoga bermanfaat, baik untuk diri saya maupun untuk orang banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.